Tentukan integral trigonometri di bawah ini. Nah, ini kan bentuknya perkalian. Seperti yang saya bilang, kalau integral bentuk perkalian itu agak sulit, ya. Makanya harus kita rubah, ya. Ini kan bentuk perkalian. Nah, ini kita bikin rubahnya pakai identitas. Kita harus tahu kalau misalnya nih saya tulisnya, ini kan sin cos ya. Identitas dari 2 sin x cos x, dia berubah jadi sin 2x, ya. 2 sin x cos x berubah jadi sin 2x. Nah, ini kan 4 sin x cos x, jadi berubah jadi apa? Kalau ininya 2, ininya jadi 1. Berarti kalau ininya 4, depannya jadi 2, jadi setengahnya. Gitu ya. Nah, sin x cos x berubah jadi sin 2x. Jadi sin 2x. Kalau ininya 1, ininya jadi 2. Berarti kalau ininya 1, ininya jadi 2. Udah nih, jadi kita cuma ngintegralin 2 sin 2x dx. Jadi lebih mudah karena udah disederhanain. Nah, yang kita pikirin tinggal sin aja, ya. Integral dari sin 2x itu adalah integral dari sin adalah min cos. Min 2 cos 2x. Gitu. Karena di dalam ini ada fungsi, ya, si 2x-nya kita turunin. Turunan dari 2x adalah 2, taruh di bawah. Jadi hasilnya adalah dibagi, ya. Jadi min cos 2x plus c. Min cos 2x plus c. Gitu hasilnya. Oke, lanjut lagi. Ini juga sama seperti yang di atas, ya. Tapi agak beda nih, ya. Ini kan x-nya sama, jadi bisa kita langsung jadi sin 2x. Nah, kalau ini, ya, kita pakai rumus penjumlahan, ya. Perkalian jadi penjumlahan. Kalau sin cos, ya, kita mau bikin jadi penjumlahan, dia jadi sin tambah sin. Sin tambah sin. Sin tambah sin. Gitu ya. Sin tambah sin. Kalau sin kali cos jadi sin tambah sin. Nah, si 4x kita tambah dengan 2x, dapat 6x. Gitu. Nah, buat yang di sini itu dikurangin. Kalau di sini dijumlah, kalau yang di sini dikurang. 4x dikurang 2x, jadi dapat 2x. Nah, sama seperti yang di atas, mirip, ya. Cuman bedanya kan ini x. Ini beda x-nya. Kalau ini kan x-nya sama, ini nilainya beda. Ada yang 4, ada yang 2. Nah, kalau di sininya 4, di sininya 2 kan, jadi setengahnya. Nah, kalau di sini min 6, berarti di depannya adalah dibagi 2 jadi min 3 dalam kurung. Gitu. Ini masih integral dx, ya. Ini boleh kita kali masuk ke depan min 3-nya, ke sini atau juga belakangan nggak apa-apa. Ya, belakangan nggak apa-apa. Jadi nulisnya begini. Jadi diintegralin yang si sin 6x sama sin 2x-nya dulu, nggak apa-apa. Hasilnya pasti sama aja. Ya. Nah, ini kita integralin. Integral dari sin adalah min cos. Min cos 6x. Nah, 6x ini kita turunin jadi 6, turun ke bawah 6-nya. Ya. Terus integral dari sin 2x adalah min cos lagi 2x. 2x diturunin jadi 2, taruh di bawah. Di sini kan ada 1 sebenarnya. Plus c. Gitu. Udah begini boleh nih kali masuk. Min 3 dikali dengan min 1/6 jadi plus 1/2 cos 6x. Min 3 dikali dengan min setengah jadi plus 3/2 cos 2x plus c. Nah, ini udah selesai, ya, hasilnya. Selanjutnya yang nomor c, ya, yang nomor c. Nah, ini dia. Caranya sama juga, ya. Identitasnya kita pakai cara yang sama. Nah, kalau misalnya tadi kan sin sama cos, ya. Kalau cos sama sin itu identitasnya jadi sin min sin, ya. Lihat di bukunya, ya. Di buku yang saya buat. Kalau identitas jadi cos sama sin, identitasnya dia jadi sin tambah sin. Kalau cos kali sin, sekali lagi jadi sin dikurang sin. Ya, berarti sin dikurang sin. Gitu, ya. Nah, ini depannya tetap
5x tambah 7x jadi 12x. Terus buat yang di sininya ini jadi dikurang 5x dikurang 7x jadi min 2x karena 5 dikurang 7. Nah, depannya berapa depannya? Depan yang di sini. Ya. Seperempatnya dibagi 2. Ya, seperempatnya dibagi 2, ya ini kan koefisien depannya. Ini dibagi 2 jadi 1/8. Ya, ini masih integral dx karena kita masih baru merubah bentuknya aja jadi penjumlahan. Nah, terus ini kita sederhanain lagi, integral dari 1/8 taruh di belakang aja. Ya, belakangan aja. Ya karena kan kita mau integralin ini. Terus sin 12x ya. Ini kan di dalam sin ada tanda negatif nih. Ya, negatifnya kita kali dengan negatif ini jadi plus sin 2x. Tapi kalau untuk ini tandanya aja ya yang saya kali, bukan angkanya. Tapi kalau untuk cos nggak boleh karena kan cos walaupun dia negatif dia tetap positif. Ingat ya, cos itu walaupun negatif tetap positif. Negatif ini bukan tandanya dia jadi bernilai negatif, yang bernilai kurang. Itu artinya dia arahnya beda arah. Kalau negatif itu dia muternya searah jarum jam, kalau positif muternya berlawanan arah jarum jam. Gitu tanda negatif itu maksudnya itu. Makanya cos nggak berlaku. Kalau negatif cos itu tetap positif, nggak berubah dia. Dx. Baru kita integralin. Integral dari sin min cos ya 12x terus si 12x nya diturunin jadi 12, taruhnya di bawah ya gitu. Terus integral dari sin 2x jadi min cos juga 2x. Nah, 2x nya kita turunin jadi 2, satunya ada di atas karena kan sebenarnya ada satu di sini, plus c gitu. Mau dikali masuk silakan, mau begini aja nggak masalah, sama aja. Kalau mau dikali masuk ya udah 1/8 dikali dengan min 1/12 ya, sama dengan min 1/96 cos 12x. 1/8 dikali min 1/2 jadi min 1/16 cos 2x plus c. Oke, begini juga boleh. Terus lanjut nomor D nya ya. Nah, ini kalau misalnya ini kan bentuknya perkalian ya, perkalian bentuknya. Kalau seandainya bisa kita kali masuk ya, jadi sin x min cos x dikali dengan sin x min cos x, dia kan jadi sin kuadrat x ya, terus min 2 sin x plus cos kuadrat x integral dx ya. Nah, ini kalau ini dikali masuk, dia hasilnya jadi ini. Nah, ini kan udah jadi pengurangan sama penjumlahan, tapi kan ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Nah, dalam identitas trigonometri, sin kuadrat ditambah cos kuadrat dia jadi 1 hasilnya. Ya, ini sama ini ditambah jadi 1. Ya, harus hafal identitasnya. Terus dikurang 2 sin x, dikurang 2 sin x dx. Nah, berarti kita integralin ini aja ya, dari bentuknya seperti ini jadi kita integralin jadi bentuk ini aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti integral dari 1 jadi 1x ya. Integral dari min 2 sin x, integral dari sin itu kan cos ya, integral dari sin cos karena integral dari sin min cos, integral dari sin adalah min cos, karena ada minnya lagi jadi plus cos, jadi 2 cos ya. Integral dari sin adalah min cos, jadi karena ketemu min jadi plus, 2-nya ditulis lagi plus c gitu. Oke, lanjut lagi. Integral dari ya 2 sin kuadrat x ditambah 2 cos kuadrat x. Nah, kalau kita udah tahu identitas trigonometri, kita sensitif sama cos kuadrat sama sin kuadrat nih. Kita udah tahu, makanya saya rubah jadi 2 dalam kurung sin kuadrat x plus cos kuadrat x dx. Nah, tadi kan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x kan tadi 1 ya. Ini berubah jadi 1. Berarti 1 dikali dengan 2 dapat 2. Nah, jadi integral dari 2 adalah x, 2x. Integral dari 2 adalah 2x plus c. Nah, ini dia hasilnya cuma begini.
karena kita udah ada tahu identitasnya, jadi lebih gampang. Lanjut lagi yang F, integral dari tan kuadrat X plus 2. Nah, integral dari tangen kuadrat itu kan nggak ada ya. Ya, integral dari tangen kuadrat itu nggak ada. Jadi kita harus rubah nih si tangen kuadratnya jadi apa. Nah, kita harus tahu kalau misal tangen kuadrat X ditambah 1 itu kan dia berubah jadi sek kuadrat X. Ya, tangen kuadrat X plus 1 dia berubah jadi sek kuadrat X. Nah, kalau sek kuadrat itu kan kalau diintegralin dapat tangen. Ada integralnya nih. Rumus untuk integral sek kuadrat ada, tapi kalau tangen kuadrat nggak ada. Nah, gimana caranya supaya tangen kuadrat ini kita rubah jadi sek kuadrat? Nah, ini kan ada dua nih. Ini kan cuma satu, jadi kita akalin jadi integral tangen kuadrat X. Duanya saya pecah jadi 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1 dx. Ya. Nah, tangen kuadrat X plus 1, tangen kuadrat X plus 1 sama dengan sek kuadrat. Ini berubah jadi sek kuadrat. Jadi integral sek kuadrat X. Ini berubah dari ini plus 1 dx. Nah, jadi kita bisa integralin ya. Integral dari sek kuadrat adalah tangen X. Integral dari 1 adalah X plus C. Gitu. Karena si integral itu nambahin pangkat, jadi 1 itu jadi X pangkat 1. Ya, seperti itu.